Ini mumpung nih erat banget nih kaitannya sama bulan puasa. Lewat mana sih pusing banget dah. Bun, Elsa karena ini dia mungkin teringat nih sekarang kan bulan puasa nih. Anaknya baru daftarin ngaji. Walaupun anaknya udah tua nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat buat belajar ngaji ya. Bang Melki udah tua. Masih ngaji kan? Iya. Saya udah tua, belum belajar ngaji. Nah, gimana nih Bunda pentingnya ngaji untuk anak nih Bunda? Kita bahas aja berarti deh Bang hari ini. Kita bahas hari ini ya. Iya, Bun. Sebelumnya saya mau nyapa dulu Bunda yang di studio. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, Bunda yang ada di studio ini dari mana? Oh, dari Bekasi. Jauh ya? Oh, dekat. Nah, seperti biasa di Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan sehari-hari nih. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya ngaji untuk anak. Agar anak mencintai Al-Quran. Kita akan membahas bersama Bunda Liza dan Bunda Poppy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga teman-teman dari Ar-Rahim. Ar-Rahim. Bunda Lisa nih mungkin kita ngobrolin tentang ngaji nih ya. Apakah lebih besar pahalanya dibandingkan bulan-bulan biasanya? Kita bahas Bang. Mumpung anaknya Elsa nih nonton nih pasti nih episode ini. Pentingnya ajarin ngaji buat anak. Baik, izin udah dong Poppy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun. Bunda. Iya. Ini mentang-mentang Ramadan kali ya pada lemas banget. Ya Allah. Pentingnya membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran. Ba'danakul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah. Syahrul Ramadan itu bulan Ramadan, diturunkannya Al-Quran di mana akan menjadi sebuah syifa obat bagi kita yang membacanya. Sesuatu yang berkaitan bulan Ramadan nih Bun, semuanya jadi mulia. Bulan diturunkannya Al-Quran jadi mulia. Malam diturunkannya Al-Quran pun jadi mulia. Tempat diturunkannya Al-Quran, Mekah dan Madinah pun mulia. Bahkan kertas yang tidak bernilai apa-apa ketika tertulis ayat-ayat Al-Quran tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Rasul katakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu ajrun hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka ia mendapatkan pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikannya itu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, tidak dikatakan alif lam mim 10 kebaikan enggak, tapi dikatakan alifnya 10 kebaikan, lamnya 10 kebaikan, mimnya pun 10 kebaikan. Tuh mana ada bacaan yang terlipat ganda kecuali Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan, yuk banyak-banyakin baca Quran. Kalau bisa dihatamin tuh dalam 1 bulan ini, insya Allah. Iya Bunda Poppy, apalagi ya Bun, kalau lagi sekarang Ramadan orang banyaknya kagak ngeliat Quran Bun. Ngeliatin status orang ya Bun. Iya, demen Liatin banget aplikasi makanan. Iya ya, ini lagi Bun, sering Bun. Lebih parah lagi. Tapi Bunda Lisa, Bunda Poppy, kan Elsa ini masalahnya sama anaknya nih. Kan nggak mudah dong mengenalkan Al-Quran kepada anak, apalagi anaknya masih kecil. Menurut Bunda Poppy gimana? Iya tuh Bun, gimana tuh Bun? Sekilas aja. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bun. Ya. Bunda. Iya.
Jadi bener banget pertanyaannya, kenapa sih anak-anak perlu diajarkan sejak dini? Karena ada penelitian dari Profesor Benjamin di Universitas Chicago, ternyata anak-anak di usia 80% ya, kecerdasan individu itu dibentuk di bawah 4 tahun. Jadi kalau kita ngajarin apapun di bawah usia 4 tahun itu akan keserap. Jadi kayak spons tuh masuk gitu loh. Masuknya masuknya ke bawah sadar. Jadi akan menjadi pedoman hidupnya apapun yang diajarkan sejak dini. Nah, itu alasan kenapa sejak dini perlu diajarkan. Kemudian yang kedua, dia memiliki bonding. Bonding tuh apa sih? Hubungan yang bagus antara si ibu, ayah pada saat ngajarin anak. Kemudian anak akan terdidik menjadi orang individu yang tenang, damai. Karena kan semua ajaran-ajaran dari Allah ada di situ semua. Betul. Kemudian juga membentuk karakternya menjadi lebih mulia. Nah, itu adalah kenapa alasannya. Iya. Sejak dini gitu. Ah, nih. Pantesan dari kecil Bang. Kalau udah nenek-nenek pada bingung baca Quran. Tapi kan yang ada ini kan ada apa? Ada yang bilang baca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Iya. Hari. Ada tuh one day, one juice. Jus malah Bang. Jus mah banyak dong Bunda. Jus bukan diminum ya? Ya beda dong. Kan Bun Beda. maghrib. Oh, itu dikit lagi. maghrib. Bun. Ya. Bunda. Iya. Pasti ada yang baper nih. Pasti langsung rasanya pengen nanya nih. Apalagi tentang anak lagi ya. Siapa yang baper silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Abar dari RTQ Nurul Ilmi Pondok Ungu Permai, Bekasi. Iya Bunda. Baper nih Bun. Iya. Ceritanya tuh tetangga saya Pun. Apa tuh Bun? Anaknya pinter banget baca Al-Quran. Udah hafal surat-surat yang panjang-panjang itu. Oh iya. Terus kalau ibunya ikut kajian, dia ikut. Tapi Bun sedihnya nih, anak saya Ah. udah dimasukin ke TPA. Ah. Malah marah-marah, Tuh. gak mau, Oh. ngomel-ngomel gitu. Iya. Susah banget Bun. Kan kita sebagai orang tua pinginnya tuh ya anak pinter ngaji, Iya, ya, benar. yang akhlaknya bagus Iya. gitu kan ya. Nah ini gimana ya Bun itu? Itu apa pola didik saya yang salah? Apa anak saya yang belum siap? Cara ngasih tahu ke anaknya berarti ya Bunda ya. Nah itu mohon Baik, pencerahannya ya Bun ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang penting Bunda jangan ngebanding-bandingin deh anaknya Bunda sama anak tetangga. Takut sakit hati anaknya. Iya. Gimana nih Bunda nih masalahnya? Gimana? Jadi pertama tadi kan perlu diketahui usianya berapa nih Bun, gitu kan. Karena kalau udah remaja beda perlakuannya dengan anak-anak. Kalau misalnya anak-anak yang perlu adalah dibentuk dulu untuk kita merasa nyaman, terutama si anak, gitu kan. Kitanya merasa nyaman pada saat mau mengajarkan anak atau gurunya merasa nyaman nggak ngajarin anak. Kalau mengajarkan dengan perasaan kasih sayang, maka hasilnya akan kena tuh langsung ke kolbunya dia. Nah kemudian kalau mau tidur malam itu kan critical area atau di otak kita ini kan pikiran kita ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Di antara pikiran sadar sama bawah sadar itu namanya critical area. Nah apapun yang dimasukkan ke bawah sadar, ke critical area itu menjadi selama seumur hidupnya dia akan ingat. Ingat terus. Nah sebaiknya pada saat mau tidur malam tuh dikasih input-input yang baik. Gitu, dikasih masukan-masukan yang baik dalam bentuk kalimat-kalimat yang menenangkan tapi pendekatan ke arah tadi Al-Quran gitu loh. Karena target kita kan ke bawah sadar. Benar. Karena kalau masuk ke bawah sadar kan seumur hidup. Bunda Popi, Bunda Lina tahan dulu. Abis ini kita balik lagi ya, kita lanjutin lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Buat yang baru bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah mengajak anak mencintai Al-Quran. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper? Silahkan. Siapa? Siapa yang mau bertanya? Boleh. Oh, yang depan apa yang belakang? Yang di tengah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Bu Tentrem dari RTQ Ibu tentrem. Nurul Ilmi Pondok Ungu Permai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kagak Bagus ribut sekali berarti namanya bang. Ibu Tentrem. Gak pernah ribut, alhamdulillah. Baper dong Bu. Iya. Ada pertanyaan, bagaimana kita itu orang tua tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi anak kita rajin membaca Al-Quran, apakah nanti akan memberikan manfaat untuk orang tuanya di alam kubur nanti, kalau misalnya kita sudah meninggal. Mungkin itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya nggak bisa baca Al-Quran, tapi anaknya sering membaca Al-Quran. Masya Allah. Manfaatnya tuh kepada orang tuanya, Bunda. Bagus banget ya Bu Tentrem. Hai Bu Tentrem. Bagus namanya ya. Bagus ya. Silakan ya, Bunda izin Lisa. Bunda. Bun. Bunda. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal mayit fi qabrihi kal ghariqil mughawwis." Seorang mayit ketika di dalam kuburnya seperti ia tenggelam. Yantazirhu doa, ia menunggu doa-doa daripada abnaih, daripada anak-anaknya, daripada asdiqai, daripada teman-temannya. Oleh karenanya ketika seseorang itu wafat, seorang orang tua katakanlah harta benda nggak dibawa mati, sawah puluhan hektar, duit puluhan miliar nggak dibawa mati, tapi yang dibawa yang pertama sodakoh jariah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga doa tuh daripada anak yang soleh dan solehah. Makanya penting kita tanamkan ilmu agama untuk anak-anak kita, insya Allah. Segimanapun orang tua penyanyi, anak-anaknya penyanyi, emang bakal ngomong, Neng, Bapak kalau sakatul maut nyanyiin barang 3 lagu be ya, Neng. Yang pertama Sambalado, yang kedua alamat palsu, kagak pengen dikajiin sama yang namanya anak, betul. Oleh karenanya namanya Al-Quran kelak akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, orang yang mengamalkannya, apalagi orang tua yang menyuruh anak-anaknya buat belajar Al-Quran. Allahu ta'ala a'lam. Bun. Ya. Bunda. Iya. Langsung aja deh. Mumpung masih ada Bunda Popi dan Bunda Lisa, ada yang baper silakan. Ya boleh silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Alia dari RTQ Nurul Ilmi Pondok Ungu Permai, Bekasi. Iya, silakan Bunda. Iya. Baper nih Bun. Iya. Pertanyaan saya yaitu wajar nggak kalau seorang orang tua atau ibu memberikan ancaman atau menakut-nakuti anaknya untuk supaya dia mau belajar Al-Quran? Atau ada cara yang gitu untuk supaya anak-anak bisa mau belajar Al-Quran? Mungkin itu aja dari pertanyaan saya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sering tuh wabarakatuh. Bun ada yang ngancem-ngancem ya Bang. Marah-marahin, Marah-marah, ngancem. diancem. Kalau umpamanya kamu nggak belajar Al-Quran, Sembor lu. iya. Gimana nih Bunda Popi? Gimana tuh Bun? Ya, oke, permisi. Iya. Bun, Ya. Bunda. Iya. Jadi benar banget, sebaiknya pendekatan yang dilakukan orang tua kepada anak adalah dengan persuasif. Persuasif itu apa sih? Apa tuh? Dengan cara tidak menggunakan kekerasan, tapi dengan perasaan. Jadi mainnya emosi. Kenapa? Agar anak itu tidak terpaksa. Karena segala sesuatu yang memaksa anak, maka bentuknya keharusan. Ya, kalau keharusan itu nanti takutnya dikhawatirkan adanya penolakan. Karena kalau dia dengan melakukan kekerasan, besok dia akan menggunakan cara kekerasan itu untuk melakukan apapun keinginannya kepada temannya. Pada saat nanti besar lagi, dia akan mukulin temannya loh. Dampaknya dari Diinget, hal dilakuin kecil, lagi ya. besok dia tiba-tiba kejadian, banyak kejadian lah yang kejadian anak-anak sekarang pas lagi udah gede macam-macam kan sama temennya. Jadi sebaiknya tidak diajarkan kekerasan. Udah gitu kalau diajarkan kekerasan, dia punya pemikiran atau persepsi dalam otaknya, ngaji menyakitkan. Ngaji menyakitkan. Berarti dalam pikirannya mengaji itu menyakitkan. Besoknya kalau dia dewasa, enggak merinding kok ngingetnya ya. Karena sakit. Itu disimpan dalam memori jangka panjangnya. Tapi kalau diajarkan dengan kelembutan, dia tahu banget bahwa Al-Quran itu menenangkan, menyenangkan.
membuat tenang batinnya gitu loh. Oh, terima kasih Bunda Masya Popi. Allah, Iya. jangan pakai pukul-pukulan ya. Iya banyak Jangan pakai juga diomelin. orang tua yang udah deh daripada kita ngurus nih nanti emosi kita masukin aja pesantren. Akhirnya anakku ditaruh pesantren. Tapi jangan juga kita malah ke ngelampiasin semua ke gurunya. ya, Tetap kita kasihan. punya tanggung jawab sebagai orang tua. Bun! Ya. Bunda! Ya. Jangan kemana-mana, abis ini kita balik lagi tetap di Assalamualaikum Bunda. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun! Ya. Bunda! Iya. Nggak terasa kita udah ada di penghujung acara nih. Jadi gimana Bunda cara menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran? Masya Allah, semua pun sudah Allah berikan modal. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nggak tahu ada sesuatu apapun, bocah brojol keluar minta jajan, nggak ada. Wa ja'ala lakumus sam'a dijadikan pendengaran, wal absar diberikan penglihatan, wal afidah diberikan hati, la'allakum tashkurun agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Wa ta'ala. Tuh manfaatkan 3 modal sebaik-baiknya, dengerin telinganya sama ayat-ayat Al-Qur'an. Wal absar liatin matanya kita yang nunjuk deh, nih alif patah A, alif pasoi, alif doma u, a i u. Kemudian ada sabar sebagai orang tua. Dan yang terakhir doa kepada Allah agar kita mempunyai zuriyah yang thayyibah. Amin. Amin, Ya Rabbal Alamin. Alamin. Ada lagi Bunda? Ya, jadi penting banget untuk mencintai, namanya mencintai, maka ajarkanlah dengan penuh cinta. Oh iya benar itu. banget. Segalanya. Ajarkanlah dengan penuh cinta. Bun! Ya. Ya. Semoga anak-anak kita semua bisa mencintai Al-Quran ya Bunda ya. Amin, ya Robbal Alamin. Sebelum kita berpisah, Bunda Lisa boleh pimpin doa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Popi. Terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih ya Bunda-Bunda udah hadir studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung studio kami, langsung DM di Instagram aja atau email ke sini. Insya Allah kita ketemu setiap hari selama bulan Ramadan. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu Penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.